Abia Elmayani. Ya, beliau bernama asli Muhammad Nur bin Badlisyah. Abia Muhammad Nur bin Badlisyah. Seorang santri yang hari ini beliau sudah memimpin pondok pesantren dan sudah menguasai ilmu bahasa Arab dan bahasa Inggris secara baik pastinya. Pendidikan terakhir di Hadramaut, Yaman, tempat di Ribat An-Nur yang dipimpin oleh Habib Ahmad bin Husin Aidit, seleting dengan Habib Umar bin Hafiz Sa'di Pondok. Ya, ini tentu sangat menarik. Seorang santri yang sudah menjadi pimpinan pesantren menceritakan Abia Elmayani, sampaikan sedikit tentang kehidupan di Yaman, pendidikan di Yaman itu seperti apa, yang menariknya siapa sih, atau memang di sana tunggu Abia Elmayani cuma tidur aja di Yaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa man tabi'ah la nabiyya ba'da. Mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang-orang yang tahu bahwa Abia alumni Yaman ya. Iya. Apa sih yang menarik di negeri Yaman? Negeri Yaman itu lebih-lebih Hadramaut itu lebih diidentik dengan negeri sejuta wali. Ya. Kehidupan di sana mungkin kalau kita ingin melihat secara ekonomi mereka sangat-sangat rendah. Ya. Bahkan waktu Abia dulu di sana itu 1 rial mereka itu sekitar 50 rupiah. Ya. Kalau dirupiahkan. Tetapi yang membuat itu di Yaman seperti di surga kalau kita hidup menggunakan iman. Jadi kalau kita hidup menggunakan fashion hidup ala-ala westernisasi itu memang nggak enak di sana. Yeah. Wisatanya nggak enak, mataharinya panas. Betul. Tapi kalau menggunakan kacamata keimanan di sana enak. Kenapa? Yang pertama di sana itu salat jamaah 5 waktunya rame. Yeah. Jadi waktu kita pergi ke masjid itu rasa-rasanya adem enak karena rame. Seperti sekarang kita melihat di Aceh khususnya. Waktu azan-azan tiba itu di kedai-kedai kopi masyarakat masih banyak. Bahkan waktu azan tiba misalkan dari tempat kerja bukannya ke masjid tapi malah nongkrong di warung kopi. Karena kebanyakan kita memang udah jadi habitat kehidupan seperti itu. Ya baik, sebentar Abia. Ini kan tadi menarik, masyarakat di sana itu jamaahnya rame. Masya Allah. Yang pasti kan ada hal-hal yang lebih bisa mendorong mereka ke sana, ya kan? Jadi di Aceh juga kita tidak kalah rame. Jadi di Aceh mungkin sedikit masjid yang rame, banyak masjid yang kosong. Itu apa di sana di Yaman itu masjidnya sedikit atau memang masyarakat pecinta masjid itu banyak? Itu lebih pada opsi yang kedua, pecinta masjidnya banyak. Karena kalau dibandingkan kedekatan masjid satu dengan yang dua, itu lebih dekat lagi di sana. Oh. Apalagi di Tarim itu ratusan meter kita pergi udah dapat satu masjid yang lain. Yeah. Mungkin berbeda gini karena orientasi hidup kita dengan mereka berbeda. Yeah. Kita kan di saat begitu pendidikan didoktrin kamu sekolah biar kamu nanti ada pekerjaan. Yeah. Kamu sekolah biar nanti kamu biar jadi orang sukses. Kamu sekolah biar kamu mempunyai masa depan yang baik. Yeah. Itu kan orientasi manusia yang dididik sejak kecil. Yeah, betul. Sedangkan mereka itu dididik sejak kecil, kamu belajar biar kamu dicintai oleh Allah. Yeah. Kamu harus punya pendidikan, harus punya akhlak biar jadi orang yang berbakti dengan orang tua. Yeah. Kamu harus punya pendidikan agar dicintai oleh Rasulullah. Jadi mindset hidup mereka itu jauh lebih panjang ketimbang mayoritas doktrin yang kita dapat. Tapi Abia, ini kan kalau di Aceh doktrin itu juga ada sebenarnya. Jadi setelah dia belajar di Yaman, itu doktrin di Aceh itu memang kita dari kecil sudah ada. Sudah ada. Dengan gaya-gaya di Aceh itu yang berbeda. Yeah. Cara doktrin yang dibawa oleh orang tua kita. Tapi sebenarnya itu alur hidup ya Abia. Yeah. Jadi yang Abia ingin tangkap itu apa yang sebenarnya belum diterapkan di Aceh. Yeah. Sehingga Yaman itu dengan polarisasinya yang lebih bisa dikayakan itu iman yang lebih menonjol. Di Aceh itu kan sudah ada juga sebenarnya. Iya. Hal yang pertama sekali, kita kan sering mendengar al-ummum madrasatul ula. Ya. Ibu itu guru pertama. Betul.
Tapi sekarang kan lumrahnya di Aceh tidak semua sih. Betul. Itu kan anak-anaknya dikasih ke TPA. Betul. Bahkan bacaan Qur'annya aja dikasih sama guru ngaji. Betul. Tapi kalau di sana itu anak-anak sangat-sangat tidak diperbolehkan keluar rumah sebelum dia bahkan hafal Quran. Betul. Sebelum dia bisa hafal Quran, dia nggak diizinkan. Contohnya gini, seperti pengarang Maulid Simtud Doro. Betul. Itu sahibul Maulid, itu sama orang tuanya nggak dikasih keluar. Padahal beliau di rumahnya belajar, udah alim, akhlaknya sudah luar biasa. Tapi pada suatu hari dikasih tantangan sama ayahandanya. Iya. Kamu boleh keluar untuk belajar selain daripada belajar sama aku. Tapi syaratnya kamu putar kota Tarim, kamu lihat siapa manusia yang paling hina di kota Tarim ini. Hari pertama beliau keluar gitu. Akhirnya pulang ditanya, siapa yang paling hina di kota Tarim? Aku nggak nemu. Nah, kalau kita sekarang disuruh putar, coba putar keliling kota Banda Aceh, siapa yang paling hina, dapat nggak? Pasti dapat. Bahkan lebih banyak mungkin kota daftarnya. Itu 1, 2, 3 kali nggak dapat. Hingga akhirnya beliau dapat 1 orang yang paling hina di kota Tarim. Siapa? Ternyata beliau menjawab, orang yang paling dihina di kota Tarim setelah aku mutar, ialah aku. Aku yang paling hina. Aku yang masih punya banyak dosa. Nah, setelah dikasih jawaban itu sama sahibul Maulid, ayahandanya langsung bilang, nah, sekarang kau sudah boleh belajar sama guru-guru yang lain. Itu kan konsep dari orang tua yang diajarkan yang luar biasa. Dari di rumahnya dia itu sudah diajarkan, mungkin fardhu'in sudah diselesaikan di rumahnya tanpa perlu di pesantren. Sedangkan kita sekarang mungkin juga sudah dimanjakan oleh banyak-banyaknya pesantren. Betul. Begitu dilahirkan, begitu bisa jalan langsung dikasih masuk pesantren. Tapi sebenarnya kita lihat sekarang juga di Aceh, kalau kita bilang ini untuk 12 tahun ke bawah rata-rata belum masuk pesantren. Mereka masuk pesantren itu kelas 1 SMP. Kalau tadi dikatakan bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama, sebenarnya apa di Aceh sudah hilang itu. Dulu kan di Aceh nyan menyebab malam segala maghrib ya, bahasa Aceh aja. Nyo nabut ile titik mau maghribnya di rumah nabut. Dia ada pengajian, ada baca Quran, di mana-mana kita pindah itu ada baca Quran, ada jamaah, orang tua yang pimpin. Itu sekarang sudah tidak ada lagi, atau ada tapi tidak terobsesi keluar. Budaya itu sudah tidak terawat. Hanali rawatan. Mungkin juga karena mindset dari lahirnya orang-orang tua yang dini juga. Karena biasanya bergantinya periode orang tua itu biasanya habis selesai periode dulu itu habis selesai maghrib mereka itu duduk sambil menunggu salat isya berjamaah. Periode kedepannya lagi itu akhirnya nonton TV. Sekarang, jadi gaya tradisi di Yaman untuk setiap di rumah gimana ya? Masih kayak orang Aceh dulu. Makanya antara Aceh dengan Yaman itu sangat dekat. Sangat dekat sekali budayanya. Karena ini cerita yang membuat Abia sendiri malu ya. Cerita tentang ulama Aceh, tapi Abia taunya di Yaman. Jadi waktu ditanya, antum dari mana? Dari Aceh. Mereka itu memberi respect luar biasa. Masya Allah Aceh, Masya Allah. Aceh itu terkenal di Yaman karena dulu ada 3 habaib di Yaman. Zuriatnya Rasulullah SAW. Ketiganya mengamalkan kitab Bidayah, karangan daripada Imam Al-Ghazali. Ketiganya ini akhirnya dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Yang satu diutuskan ke Mesir, yang satu diutus ke India, yang satu diutus ke Aceh. Dan yang di Aceh itu yang kita kenal dengan Tunku di Anjung, Al-Habib Abu Bakar Bil Faqih. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana pandangan Rasulullah terhadap bumi Aceh, mungkin tanpa perlu jawaban yang lain Rasulullah merekom keturunannya untuk ke Aceh. Mungkin makanya dulu-dulu itu antara budaya Aceh dengan Yaman dulunya sih hampir-hampir sama, baik cara berpakaiannya itu pakai sarung, di sana juga sarung. Mungkin hanya beda di Aceh tidak terawat budaya itu, di sana masih terawat. Mungkin itu bedanya. Itu yang membedakan di Aceh. Sebenarnya kan perawatan tentang budaya itu ada pada kita sendiri, diatur oleh pemimpin wilayah, diatur oleh masyarakat yang banyak untuk memperjalankan budaya itu sendiri.
Jadi Abi ya, ini menarik tadi kita bercerita tentang Yaman. Sedikit Abi apa yang bisa dibawa pulang? Baik dari pola pendidikan, pola ekonomi, yang hari ini pola di pesantren juga. Apakah di Yaman pesantrennya juga sudah mandiri, usahanya ada, basis bisnisnya jalan? Karena kita tahu di pesantren itu kan dia lebih ke mandiri ya, Bia. Iya, lebih mandiri. Mandi sendiri, semuanya sendiri. Ya maksud saya mandiri ini semua pesantren itu kan berada di bawah yayasan, tidak dilindungi oleh bantuan secara rutin dan segala macam. Nah, jadi di Yaman itu apa yang menyebabkannya? Pastinya kan orang Islam di sana itu lebih sejahtera, sehingga dalam beribadah juga lebih merdeka. Kalau di Aceh kan beda. Mungkin gini, yang pertama dari sisi pendidikannya mungkin yang sedikit berbeda dengan di Aceh. Misalkan di Aceh kan sering kita dengar khatam kitab. Kita udah khatam nih, kita mau takrib, selanjutnya kita naik kita bajuri. Udah khatam, naik lagi yanah, udah khatam, naik lagi mahali. Bedanya gini, kalau di Aceh kita itu mungkin ini kekurangan yang mungkin Abia sendiri juga lagi perbaiki di pondok-pondok. Betul, ya. Kita khatamnya khatam baca. Iya. Khatam baca sama khatam memahaminya, isinya. Betul. Sedangkan di sana itu yang dimaksud dengan khatam amalnya. Khatam amal. Misalkan kita udah belajar soal taharah. Mereka itu kalau misalkan udah baca soal taharah, satu saja murid yang nggak mengamalkan itu akan diulang lagi itu. Kalau semua kitab yang dibacain yang sudah diamalkan sama murid-muridnya, baru ambil kitab baru. Sedangkan kita di Aceh umumnya itu udah tamat dibaca maknanya sama surahnya, naik lagi. Kalau di sana enggak, khatam yang dimaksud khatam amalnya. Berarti kalau di Aceh untuk pengetahuan, bukan untuk pengamalan. Untuk pengamalan. Ini sebenarnya standar kurikulum, ya? Iya, itu standar kurikulum, tapi standar ibadah bukan seperti itu. Berarti di sana untuk amalan juga menjadi standar kurikulum. Untuk legalitas sebuah pesantren tidak bisa disebut lulus kalau dia belum mengamalkan apa yang sudah dia baca. Makanya di sana itu pesantren itu biasanya paling lama belajar cuma 4 jam dalam sehari. Itu 4 jam itu udah lebih. Palingan mereka itu naik ngaji 1 jam. Selebihnya itu diamalkan apa yang udah dikaji. Sedangkan kita kan mengetahui, kemudian kita kupas khilafiyahnya yang sampai berdebu-debu mungkin, sampai berasap-asap, tahu-tahunya nggak diamalkan. Karena kan kalau mereka itu meyakini ilmu tanpa pengamalan itu sanadnya ke iblis. Jadi Abia tadi juga Abia menyentuh tentang khatam, ya kan? Kalau di Aceh kita lebih semarak di pupun kitab. Pupun kitab. Jadi pupun kitab lebih bagus itu datang lebih jauh, itu lebih jauh. Itu semarak kita di pupun kitab. Kalau di Dayak pun tradisi kita itu ada kenduri, ada tagun jagru segala macam. Itu sama pupun kitab ya. Menyemangatkan. Tetapi di saat mengkonsepkan sebuah khatam itu mungkin tidak di fokus kita. Itu kembali mungkin menjadi bahan evaluasi ya untuk pesantren-pesantren, untuk lembaga pendidikan, perlu juga kita mengawal sampai kepada pengamalan. Ini menarik yang dilakukan di Yaman. Nah, Abia lebih santai, kita minum dulu ya. Nah, Abia, sekarang Abia sudah dari Yaman, sudah kembali untuk daerah, memperbaikilah yang bisa diperbaiki, yang bisa di-share, bisa berbagi ilmunya, amalannya, gaya di sana. Karena peradaban Islam kalau di Aceh dengan di Yaman kita bilang itu juga jauh berbeda. Sekarang kan bisa kita kembalikan dengan banyaknya orang-orang yang sudah belajar di luar, pulang ke daerah masing-masing, ayo sejahterakan di Aceh, kembalikan marwah Aceh. Nah sekarang Abia dakwah di media sosial ini juga harus ambil peran Abia. Sebenarnya yang sudah Abia lakukan di media sosial itu apa saja? Apa Abia tahu media sosial atau Abia tidak tahu media sosial? Atau bahkan Abia juga berpandangan media sosial ini negatif, nggak perlu saya untuk mengambil peran di media sosial. Pandangan Abia? Mungkin banyak orang yang mengatakan media sosial itu adalah bagaikan pisau.
Pisau. Seandainya tidak kita gunakan untuk hal yang baik, maka dia akan menusuk tubuh sendiri. Betul. Tapi bagi Abia pribadi mungkin punya ibarat yang lain. Media sosial itu bagaikan dapur. Produksi. Iya. Karena kan sekarang kan hasil daripada media kan dikonsumsi. Maka media itu bisa jadi dapur. Coba kita bayangkan itu kuota dihabiskan kemana? Untuk nonton apakah YouTube? Mungkin itu berbeda kalangan. Ada yang ditonton bisnis, marketing, ada juga yang nontonnya ya sebatas lucu-lucuan. Tapi yang kita lihat sekarang adalah proses stand up komedi di Indonesia, bahkan lelucon di Aceh itu menjadi ranting yang paling tinggi. Bagi Abia pribadi itu menilai yang bahwa banyak masyarakat kita itu yang stres. Kalau mereka nggak stres, nggak mungkin mereka mencari konten yang lucu. Betul. Karena orang kalau lagi fresh, dia mencari konten yang mencerminkan sebuah ide. Betul. Bukan sebuah canda tawa. Iya. Itu yang pertama. Jadi media ini sebagai ikan dapur. Jadi untuk media ini sebagai dapur, kita butuh koki-koki yang bisa menyiapkan makanan agar bisa dinikmati, majulah dapur kita ini. Jadi di antara lain, dulu mungkin beberapa bulan yang lalu, Abia juga sempat bukan kajian khusus di TikTok, tapi ngaji sama kawan-kawan, sama masyarakat, ditaruh HP-nya. Cuman karena jaringannya super lelet, mungkin karena tinggalnya di pedalaman, ya akhirnya membuat ketidaknyamanan. Walaupun banyak juga kawan yang minta Abia itu lanjut lagi katanya. Ya udah akhirnya bilang kayak gini. Alhamdulillah karena kita sudah punya banyak guru yang aktif di TikTok, ya udah Abia undur dikit. Biar kalian terus berjuang dakwahnya di online, biar Abia terus berjuang dakwah secara offline. Berarti tadi menarik, kuota atau pulsanya itu harus produktif, jangan konsumtif. Habis memang pasti habis. Tapi kalau habisnya untuk produktif itu lebih bagus. Nah, jadi mengenal TikTok tadi yang Abia sampaikan itu, kapan Abia kenal TikTok itu sebagai ternyata dia bisa menjadi dapur yang bagus, bukan justru dia seperti kata orang TikTok ini kan banyak yang kita bilang yang tidak layak kita tonton ada di TikTok. Bahkan sekitar 3 ataupun 4 tahun yang lalu lebih, Abia pernah sharing saat itu TikTok belum maju, bahkan belum banyak yang make. Akhirnya kawan yang punya pemikiran yang lebih keluar, dia bilang kayak gini, Abia, percaya ataupun tidak, beberapa tahun ke depan media TikTok inilah yang paling maju. Yang paling maju. Bahkan diperkirakan beberapa tahun kemudian jumlah akun TikTok itu melebihi kapasitas satu negara. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini memang terwujud. Maka di saat dulu orang-orang bilang jangan pakai TikTok, Abia malah ajak untuk pakai TikTok. Kenapa? Sama kayak program internet positif. Bedanya dulu Brunei Darussalam buat internet positif sebelum internet masuk ke ranah-ranah mereka. Sedangkan mungkin di Indonesia kita buat internet positif setelah keturunan generasi kita udah muak nih internet. Makanya Abia ibaratkan internet ini bagaikan gelombang tsunami. Kalau kita buat bendungannya yang lebih positif, saat tsunami datang ya nggak akan mungkin terbendung. Makanya pondok Abia salah satu pondok yang dulu Abia syaratkan harus punya handphone. Pakai handphone santri? Bahkan hampir diwajibkan pakai handphone. Pernah juga di awal itu ada kontroversi sama mungkin beda pemikiran dengan wali-wali santri. Ini pondok Abia kok harus pakai HP, sedangkan pondok-pondok yang lain itu dilarang. Harusnya wajib. Hampir wajib. Ya, bahkan kalau ada lebih kita senangi dia harus pakai. Untuk saat ini kalau nggak pakai handphone tidak dikasih naik ke balai atau memang? Karena gini. Tapi kenapa nggak kita ambil satu tindakan yang nggak pakai? Hampir 100% udah pakai. Bahkan ada yang punya 2 handphone. Nah ini menarik. Apa yang Abia lihat dari handphone dan santri? Nah, kalau Abia pribadi itu, santri adalah tukang, handphone adalah kayu dan palunya. Jadi pernah satu hari Abia bawa kawan yang mungkin dia punya pikiran, kok di pondok suruh bawa handphone? Iya betul.
di Samalanga Abia duduk di warung-warung kopi. Betul. Saat itu lagi-lagi maju game chip, tapi belum ada fatwa dari ulama-ulama kita. Iya. Belum. Tapi sudah ada iming-iming dan beberapa game yang tidak diperbolehkan. Pakai peci putih, HP-nya dimiringin, terus dia bilang sama orang ini, itu kira-kira yang pakai peci putih ini, kira-kira dia tuh udah ngaji berapa tahun? Iya, betul. Kalau bukan sudah jadi guru di Dayah, nggak mungkin dia bisa duduk bebas di warung kopi kayak gini. Iya. Udah pasti. Katakanlah oke, kelas 7 nggak boleh lebih oke. Coba lewat apa yang dia mainkan. Sekurang-kurangnya itu dulu main game apa Mobile Legends, Free Fire itu sekurang-kurangnya. Tapi ada juga yang chip dan sejenis-jenisnya. Iya, jadi Abia santri ini pakai handphone itu untuk apa? Jadi apa mereka emang ada aplikasi khusus, pengawasan khusus atau gimana? Enggak, dari situlah akhirnya Abia tanya, kira-kira apa yang kurang? Iya. Sudah lebih 7 tahun beliau belajar tentang ilmu agama, Iya. tetapi masih main game yang dilarang sama gurunya Betul. sendiri. Akhirnya Abia jelaskan, yang kekurangan adalah di Dayah 7 tahun dia dididik tentang materi menggunakan dunia handphone, tetapi tidak diajarkan secara aktif menjadi kebiasaannya menggunakan handphone bagaimana yang baik. Iya. Sedangkan Abia sendiri suruh santri itu pakai handphone. Yang pertama, dia nggak ada alasan pulang ke rumah. Rindu orang tuanya nggak ada alasan. Betul. Kemudian yang kedua, kita robah kebiasaannya menggunakan handphone. Kalau misalkan di Dayah dia itu belajar agama, kemudian kebiasaannya di rumah menggunakan handphone masih kebiasaan kawan-kawannya, mungkin berapa tahun pun dia mondok, kebiasaannya menggunakan HP nggak akan terubah. Iya, betul. Tapi kalau misalkan dari Dayah kita didik bagaimana dia menggunakan handphone yang benar, insya Allah waktu dia keluar pun kita nggak merasa risih. Di pondok sendiri? Alhamdulillah handphone tetap digunakan, dan yang kedua bermanfaatnya gini. Santri itu tidak hanya memahami kitab turas, kitab kuning, tapi harus punya wawasan yang lebih. Dunia sudah semakin tinggi pemahamannya, tapi kita masih kurang memahami. Nggak, jadi yang digunakan di pesantren untuk handphone itu sendiri. Iya. Kan mereka setara ilmunya, Enggak, beda-beda. Beda-beda. Nanti kajian Abia bentuk tematik atau memang kita buka kitab? Ya, biasanya tetap buka kitab, tapi pembahasannya kita buat yang lebih sains. Berarti seluruh santri itu Abia yang mengajar? Tidak terbentuk kelas? Ada kelas, tapi keseringannya di waktu subuh Abia yang ngajar semua. Pakai handphone? Nggak pakai handphone. Semuanya ngajar secara offline, bareng. Tetapi kebiasaannya Abia suruh gunakan handphone buat tulis catatan. Gunakan handphone buat ambil kesimpulan di setiap pengajian. Jadi secara tidak langsung dia sudah menggunakan handphone untuk menciptakan sebuah karya tangan. Betul. Jadi waktu dia mulai mengupdate Snap, tangannya waktu dia membuat ketik yang alay-alay, tangannya sudah terdidik dengan meniti kata-kata yang bersifat agamis. Itu tidak terganggu ya? Insya Allah. Jadi tidak ada inisiatif, misalkan ini kan gaya santri beda-beda ya kan. Nanti kan handphone tuh bisa dibagi halaman kan. Halaman catatan tetap aktif. Halaman TikTok juga main. Halaman Instagram juga aktif. Bahkan Nabi punya satu keinginan, udah Abia coba sih internetnya biar lebih cepat. Pengennya di setiap santri, misalkan kita satu kelas 20 orang. Iya, betul. Itu dia semua menggunakan live yang sama, betul, aktifnya ke kita. Akhirnya itu membuat ranah dunia TikTok itu semua yang mereka scroll itu yang keluar dakwah. Coba bayangkan nih logika ya. Misalkan Nabiya punya pondok, santrinya katakanlah 500 orang. Ngajinya dari jam 8 sampai jam 10. Iya. Setiap ngaji dari jam 8 sampai jam 10 itu semua santri wajib naikkan HP dan wajib live gurunya. Oh, gitu. Atau itu bisa jadi orang tuanya ngontrol. Betul. Anaknya ada dai ngaji nggak? Kalau anaknya ada live gurunya, tanda dia naik ngaji. Itu bisa jadi alarm bagi orang tuanya melihat bahwa anaknya itu ada absen ataupun enggak dalam pelajaran. Oh, iya. Kemudian di saat orang membuka TikTok itu, satu pondok aja udah 500 yang live tentang agama. Bayangkan kalau misalkan daya-daya itu buat ide seperti itu. Ini sebenarnya ide gila sih. Iya. Tapi kalau semua hal yang luar biasa itu berasal di sebuah yang gila kan. Iya.
Butuh kegilaan untuk hasil yang luar biasa. Bahaya juga, nggak apa harus gila dulu kan. Tapi ini Abia memang menarik. Kalau santri itu memang dia menguasai teknologi, Iya, dayah jadi terbranding, Iya. jadi apapun ceritanya. Hari ini santri dan dayah di Aceh tenggelam karena kurang penguasaan teknologi. iya, Platform media ada, tapi malas-malasan. iya, Ada beberapa lembaga pendidikan agama Islam yang saya lihat kalau di Instagram ada, iya, tapi keaktifan di kontennya tidak ada. Nah, ini mungkin Abia bisa menjadi pelopor ke depan. Untuk Amin. menciptakan konten itu berarti perlu pimpinan juga yang menekan, iya, perlu ada instruksi. iya, Karena santri kan rata-rata mereka lebih jago sekarang. iya, Banyak aplikasi editor yang mereka buat. iya, Tapi karena Abia buat peraturan seperti itu, artinya oh kalau tidak ada buat konten berarti ada pelanggaran dianggap tidak hadir Iya. atau misalnya Iya. itu lebih mendukung Iya. support. Ayo Abia dorong ya kan. iya. Santri-santri di Aceh Bismillah. ambil peran di media sosial. Insya Bismillah. Allah. Mungkin dari itu juga Abia mulai lihat potensi-potensi dari anak-anak itu. Misalkan kan Abia udah seminggu nih nggak ada di pondok. Iya. Abia bisa melihat kerinduan mereka itu dari mereka ambil foto Abia di Instagram, dimasuk ke CapCut, akhirnya dia buat sejenis jadi video rindu lah. Iya. Jadi itu mungkin dia nggak berani chat Abia kapan pulang, tapi dia buat snapnya. Kita lihat, oh ini dari Itu untuk santri putri putra. Dua-dua. itu putra. Putra. Kita belum menyediakan santri putri mondok belum ada. Lokasinya di Simpang Mamplang, Di Biren. Simpang Mamplang Biren. Oh, balainya banyak, ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak butuh balai pengajian lagi, butuh. Mungkin sekarang ini kita juga lagi bangun masjid sebenarnya. Mandiri selama ini. Ya alhamdulillah. Jadi selama udah 3 tahun ini kita belum menerima sepeser pun sumbangan dari pemerintah, baik pusat maupun kampung, kecuali yang MCK yang baru-baru ini. Oh, Cuman itu. Jadi di awal pertama itu Abia diriin pondok cuma 1 balai. Itu anak-anak itu wudhunya sampai ke bawah sana, nggak ada MCK. iya. Alhamdulillah sekarang baru udah ada itu. Dan di sana itu Abia sukanya gini, itu lahan kosong untuk Abia berdakwah masih segar sekali. Hari Jumat itu di sana itu banyak sekali orang kalau lagi khutbah Jumat. Oh. Banyaknya lagi ngopi. Karena jauh antara masjid dengan kawasan kami itu Iya, betul. agak terorganisir sih. Iya, betul. Itu sekitar 3 kilo. Iya, 3 ataupun 4 kilo dari masjid. iya, Alhamdulillah dengan kerjasama dengan masyarakat. iya. Itu udah sampai sekarang itu sampai Jumat ini kita masih jemput anak untuk bawa Jumat. Iya. Kita jemput dari rumah ke rumah, kita bawa ke masjid, kemudian kita balik lagi, kita antar ke rumahnya. Iya. Sekarang alhamdulillah udah punya program buat masjid Hidayah, salat Jumat bareng Hidayah insyaallah. Ini pun juga lagi donasi sih, lagi di mana yang ada mungkin yang membutuhkan untuk jiwa-jiwa wakaf jariahnya mungkin masih juga diterima. Itu nanti jadi wakaf produktif itu. Iya. Ayo ambil peran, ya kan? Insyaallah. Jadi nadir keren wakaf beken gitu. Jadi sangat menarik Abia. Tadi juga Abia singgung TikTok, kita bahas tuntas ini. Ya kan? Insyaallah. Nanti nggak TikTok, nggak Instagram, nggak Facebook, segala macam. Sekarang ada yang mengganggu itu dengan konten temenan. Iya. Juga di beberapa hari ini di Aceh itu muncul dengan konten-konten temenan Iya. yang mengganggu keadaan seseorang, yang mengganggu pribadi seseorang. Nah, ini sebenarnya kurang juga dari peran seorang santri. Karena kita tahu santri itu walaupun dia tidak baik-baik kali, tapi dia baik. Iya. Pasti. Baik dari tutur bahasanya, baik gaya bicaranya. Nah, ini perlu didorong Abian. Santri ambil peran. Kita tidak perlu menyerang orang temenan itu. Iya. Yang kita perlu lakukan adalah Penuhi kebaikan. penuhi kebaikan. Oh, nanti TikTok dipenuhi sendiri oleh santri-santri. Iya. Cukup bahaya ini. Iya. Kalau sempat ini TikTok dipenuhi oleh santri, cukup bahaya. Iya. Ya kan? Karena santri, Bisa tutup TikToknya ya. oi. Dunia dakwah dasarnya TikTok untuk menjerumuskan kepada yang salah, akhirnya disalahgunakan ya. Iya. Menjadi hal dakwah terbaik. Puluhan ribu pesantren Iya. itu dengan ratusan juta santrinya itu saya yakin bisa menginspirasi dunia. Iya. Tapi hari ini belum semua santri mengambil peran itu. Iya. Ayo Abia dorong, ada Abia secara pribadi,
Dan saya pikir Abia ini tidak hanya berdakwah di Aceh karena bahasa Inggris Arabnya udah keren. Ini Abia harus memang fokus di TikTok, fokus di medsos. Dan walaupun kita secara pribadi juga membuka pesantren, tapi Abia harus ambil jalur itu. Jangan nanti seperti yang tadi Abia sampaikan, udah banyak guru-guru yang lain hanya karena tugas jaringan Abia mundur selangkah. Boleh mundur selangkah, tapi untuk melari itu 1000 langkah. Oke, Abia, statement yang lebih penting terkait media sosial dan peran seorang tengku atau daya. Ya, mungkin ada beberapa hal yang dinilai. Yang pertama, kenapa konten Temenak itu lebih maju di TikTok? Iya, betul. Yang pertama, mungkin dari sisi orang waktu dia sudah bingung dengan konten bagaimana dia itu bisa dikenal lebih luas. Iya. Akhirnya dia lihat ranah orang Aceh itu yang paling suka adalah Temenak. Temenak. Kalau Temenak udah lucu. Udah lucu. Kalau di Tenak kita nggak lucu lagi. Nggak lucu lagi. Jadi kadang-kadang orang itu Temenak supaya ada followernya juga. Siap. Itu yang anehnya lagi, masih ada pengikutnya. Semakin dia kencang Temenaknya, semakin kencang pengikutnya. Itu mungkin karena kita sejak dari dulu kalimat Temenak itu sudah dididik mungkin oleh orang tua kita ataupun tetangga kita, sehingga terlihat keren. Orang Aceh itu bahkan diuji bahasa Acehnya dengan kualitas Temenaknya. Fasih enggak Temenaknya? Fasih. Oh, asli orang Aceh. Bukan lagi fasih enggak sholat agamanya, enggak. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa para tengku itu tidak turun semua ke TikTok? Betul. Ada biar lihat 1-2 tengku yang dibully, kalau bahasa kita, hai tengku miayat tombol baik kena, puh hanali balik. Betul. Ataupun nasi yang ke, hai tengku puh hanali pakai li, sehingga kena nijak nak tombol. Iya, betul. Itu kalimat-kalimat yang sebenarnya dihukum sosial oleh masyarakat yang mungkin punya keinginan baik terhadap tengku-tengku di Aceh, namun caranya mungkin sedikit tidak sehat. Iya. Dah, dia yang membuat tengku itu nggak aktif sebagian di TikTok, yaitu kita di Aceh ini punya konsep doktrin kalau belum alim jangan berdakwah. Misal ini tragedi Abia sendiri. Abia kan bangun daya umur 25. Sekarang Abia umur 28. 28. Umur daya 3 tahun karena Abia nikah umur 25, bangun pesantren umur 25 juga. Jadi banyak dari kalangan kawan bahkan sebahagian yang kita anggap guru menilai ini belum cocok. Iya. Masa umur 25 itu diriin pondok itu masih terlalu muda, nanti layunya cepat dan gak akan berhasil. Betul. Itu bukannya mendapat semangat, tapi menurunkan semangat. Tapi bagi saya pribadi itu mungkin itu cara mereka untuk menguatkan semangat kita dengan menurunkan. Dia mau mungkin Abia sendiri husnuzan saja. Dia mau ngecek, mau nurunin semangat Abia supaya dia mau ngecek. Kalau dikuras semangatmu tinggal berapa lagi? Iya. Dan Abia anggap itu mereka pompa itu untuk meninggikan semangat lebih kuat. Dan alhamdulillah dengan berkat mereka cross up itu semangat, alhamdulillah semangat semakin kuat, alhamdulillah. Enggak, nanti bisa lebih simpel, dia langsung jawab. Ini adalah waktunya untuk kurangi risiko dan segera ambil peran. Jadi kita waktu udah dibilang segera ambil peran itu nggak perlu lagi. Itu mungkin juga punya titik perbedaan dengan Diaman. Betul. Kalau Diaman itu masih memakai konsep balik ini, walau ayah sampaikan yang dari aku kata Nabi, walaupun sedikit. Engkau bisa belajar, bisa ngajar alif ba. Dia udah ngajar alif ba, itu dunia dakwahmu. Makanya Allah akan mengatakan dalam Al-Quran, apa itu namanya? Ud'u ila sabili rabbik. Iya. Berdakwahlah kepada jalan Tuhan. Jadi Allah tidak menyebutkan harus alim dia berdakwah. Iya. Harus jadi seorang ulama berdakwah. Dan awalnya yang disebut ud'u ila sabili rabbik bil hikmah yang dijawab awalnya. Yaitu dengan hikmah, bukan dengan ilmu. Iya. Intinya dakwah ini bukan dipundakkan di atas seorang alim. Betul. Dia punya kelebihan harta. Dia berdakwah dengan cara dia memperlihatkan orang kaya itu baru keren kalau mau bersedekah nggak pelit. Begitu juga dengan pengusaha. Pengusaha itu baru keren kalau agama dia tidak jadikan sebagai ladang bisnis. Iya, betul. Gitu juga hal-hal yang apapun kita punya power, sumbangkan sedikit untuk agama. Karena itu juga akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Bukan hanya kelebihan ilmu, kenapa nggak mengajar, kelebihan harta juga ditanyakan. Bahkan kekurangan apapun akan dipertanyakan. Engkau miskin, engkau tidak punya power, nggak punya apa-apa, kenapa nggak berdakwah? Iya, betul.
Kan kita bingung, kok orang miskin, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Emang dia berdakwah dengan apa? Berdakwah dengan kesabaranmu. Iya. Engkau harus berdakwah dengan cara bahwa kau tidak punya apa-apa, ajak orang-orang yang sama nasib sepertimu untuk yuk kita sama-sama bersabar. Dan Jadi, saya mendukung ini Abia. Ya. Yang Abia sampaikan ini perlu juga menjadi pencerahan untuk semua kita ya. Jadi jangan sampaikan bahwa kalau orang masih muda itu belum waktunya untuk melakukan. Iya. Alah banyak malim ngalam kabar tren gitu. Jadi jarang tan Pak Ibu Iji gitu. Jadi cobalah buang itu karena rasa itu akan muncul ketika dia terbiasa. Iya. Dan Don pikir di daerah juga kita sudah paling sering tahu bahwa seorang tengku itu semakin cerdasnya karena mengajar. Iya. Kanya Bia. Pasti. Jadi kita nyo wate gara-gara datang mubut. Di situlah waktu kita pintar. Iya. Ini buka kita ya. Ini yang terus terang terjadi sebenarnya. Iya. Jadi pengalaman juga. Jadi kita lebih terasa pintar itu setelah kita menjadi seorang pengajar. Karena kan waktu kita jadi pelajar, Mudah bermudah. kita nggak diwajibkan untuk paham oleh diri kita. Oleh diri kita. Kalau kita lagi belajar itu yang mewajibkan kita paham guru kita. Guru kita. Tapi kalau kita sudah ngajar, itu diri kita yang mewajibkan kita untuk paham. Paham. Jadi otomatis kita akan lebih yakin. Betul. Nah sekarang itu lain prediksi. Jadi harus dibudayakan bahwa kasih kesempatan berbuat untuk siapapun. Ya pasti. Jangan nanti membatasi harus standar ini, harus level ini. Ya. Jadi saya secara pribadi juga kita sangat mensupport yang Abia lakukan ini. Silakan terus Abia ambil peran. Kalau bisa karena Abia juga punya senjata, Abia kan punya santri. Santri itu juga harus dijadikan senjata. Iya. Dan mereka harus mengeluarkan banyak peluru sehingga bisa menembak banyak yang tidak baik dan bisa mengajak orang lain untuk mengambil peran senjata. Terakhir Abia, menarik bahwa kalau firman Allah itu mengatakan walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan limpahkan kepadamu keberkahan dari langit dan bumi. Abia kasih statement untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan video ini, itu bisa menjadi hikmah penting dalam kehidupan mereka. Mungkin hal yang sudah kita ketahui mungkin juga kurang diingat bahwa fase manusia hidup itu hanya 3 fase aja. 3 fase. Yang pertama fase kita dari mana. Betul. Yang kedua fase sekarang kita lagi di mana. Betul. Dan tugas kita apa sekarang. Dan yang ketiga fase kita akan kemana. Betul. Di fase kita di mana yaitu kita masih di alam rahim. Sudah berjanji di waktu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, kamu ingin mematuhi aku Tuhanmu. Oke, kita udah siap semuanya. Sehingga Allah dengan beraninya mengatakan dalam Quran wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kamu udah janji dulunya bahwa kamu mau bertakwa agar aku hidupkan sebagai seorang bayi dan tumbuh dewasa. Dan pada akhirnya sekarang waktu kita sudah hidup, sudah dewasa, sudah balik, mungkin sudah sebagai orang yang taklif, itu kita PHP-in Allah. Bayangkan manusia aja kita PHP-in, bagaimana rasanya? Nah mungkin itu mungkin orientasi hidup kita udah lupa bahwa kita dari mana dan sekarang apa tugas kita. Itu layaknya seperti kita udah ingat kontrak sama satu perusahaan. Oke, pekerjaan kita akan kita laksanakan. Begitu masuk kantor, kita duduk di kantor, lupa terhadap apa yang udah kita pastikan juga itu kontraknya dulu. Sehingga inilah riwayatnya manusia sekarang. Kita dulu udah janji sama Allah, tapi sekarang udah masuk ke pekerjaan untuk beribadah, ya kita gunakan buat yang lain. Dan akhirnya yang anehnya lagi, kita di akhirnya minta gaji. Minta hasil, bisa doa dikabulkan. Iya, tapi enaknya gini, karena Allah itu sebenarnya paling lembut sama hambanya dan paling enak. Makanya manusia itu dibagi pada 4 golongan. Yang pertama manusia yang dari lahirnya dia itu saleh, sampai meninggalnya pun saleh. Dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu kehidupannya para nabi dan para wali-walinya Allah. Dan yang kedua itu orang yang hidupnya lahirnya dalam orang kafir, dan matinya juga ladang kafir. Dan pasti dia masuk neraka. Dan yang ketiga dan keempat ini ini ranah kita mungkin. Yaitu yang ketiga ini manusia yang hidupnya itu dia awal-awal dia itu bermaksiat kepada Allah, yang namun menjelang akhir kematiannya dia bertobat.
Katakanlah hidupnya 60 tahun, 59 tahun dia itu bermaksiat, setahun dia bertobat kembali pada Allah dan meninggal dalam husnul khatimah, Allah berikan surga. Ini manusia beruntung. Manusia beruntung. Mungkin dalam 1000 hanya beberapa orang. Foto-fotonya lah. Tapi yang paling kita takutkan yang keempat ini, dia hidupnya dari dulu pesantren, dia berbuat taat, tapi di akhirnya dia melenceng dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tiada iman. Alhamdulillah. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang keempat ini. Semoga enggak yang pertama, mungkin kita semoga yang ketiga. Yang akhir hayatnya husnul khatimah insyaallah. Ya, pastinya itu ya biar ya semua orang kan butuh surga nanti. Iya. Karena di sana juga kita hanya sendiri. Iya. Semoga kita juga bisa di dunia ini mengajak orang-orang lain. Iya, amin. Maka Abia semoga yang Abia cita-citakan baik saat bercita-cita dari pulang dari Yaman dulu sampai sekarang terus subur Abia, jangan pernah mundur. Amin. Nah, walaupun sudah sangat banyak nanti pendakwah yang hebat, Abia juga harus jadi pendakwah karena pendakwah itu bukan dari kehebatannya tetapi dari istiqomahnya. Ya. Silakan Abia ambil peran. Mungkin sekian Abia. Ya, alhamdulillah nanti kapan-kapan lagi kita coba bincang yang lebih tajam lagi. Kita kupas banyak hal, baik nanti tentang kesejahteraan itu sendiri, sehingga ya dengan banyak-banyak bicara banyak yang didengar lah. Baik Abia, terima kasih banyak atas kehadiran Abia di AU Podcast di studio yang berbahagia ini. Nanti jangan lupa apa yang disampaikan Abia, bahwa komitmen untuk hidup ini sangat penting. Kalau kamu mau jadi orang lebih baik, maka berbuatlah yang baik-baik. Closing statement 1 menit Abia. Mungkin banyak manusia yang bercita-cita hidupnya lebih aman. Iya. Namun ingat kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kamu menyenangkan orang yang ada di bumi, maka Allah akan menyenangkanmu dari langit. Iya. Iya, ini luar biasa Abia. Closing statementnya sangat luar biasa. Melangitkan Al-Quran itu dapat membumikan manusia. Membumikan Al-Quran dapat melangitkan insan. Iya. Ya baik, terima kasih Abia. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat untuk seluruh yang menyaksikan. DAU Podcast Channel.